Dulu belum ada suap itu. Ya nyaman, hidupnya nyaman. Setelah dibudayakan suap, ada orang yang amal jariah. Jariah kejelekan, jariah kejahatan. Diwurui nyuap agar sukses dunia, bisa menjabat ini dan itu, diwurui nyuap. Sehingga di negeri itu ya kepala desanya, pejabat-pejabatnya, camatnya, bupati dan semuanya, caleg-calegnya itu membekali diri dengan nyuap. Kalau nggak mau money politik ya nggak bisa jadi. Nah itu bengkok. Nah kalau sudah banyak yang nyuap begitu itu, ya yang punya uang yang bisa menjabat, bukan yang berprestasi, bukan yang berkualitas, tetapi ya itu tadi ijazah palsu digunakan agar bisa menjabat ini, memalsu ijazah. Kenapa begitu? Walaupun diatur tidak masuk ranah pidana, nggak dihukum pidana orang yang memalsukan ijazah, paling tidak itu bohong, membohongi orang, membohongi banyak orang. Rasulullah pernah bersabda, ayatul munafik salat, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ciri-ciri munafik itu ada 3. Kalau berkata dusta, kalau berjanji mengingkari, janji bohong, janji gombal, janji-janji mengentas kemiskinan, membuat lapangan pekerjaan, malah mem-PHK banyak karyawan. Nah, itu janji-janji gombal. Wa idza tumina khana, diberi kepercayaan mengkhianati, berkhianat, menjual bangsanya, menjual rakyatnya demi keuntungan partainya, demi keuntungan pribadinya. Nah, itu munafik. Rasulullah mendefinisikan ciri-cirinya itu ada 3. Bohong, salah satunya itu bohong. Makanya Nabi itu pantang bohong. Semua Nabi itu pantang bohong. Nah, wa kunu ma'as-shadiqin, Allah berfirman, jadilah kamu itu bersama orang-orang yang shadiq, yang benar, yang menjaga lisannya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, itu hal-hal yang bengkok. Ada lagi cerita ya, cerita orang-orang yang bengkok tetapi sukses di dunia karena menggunakan Al-Quran. Profesor B.Y. Habibie itu dulu pas sekolah itu seringnya ranking 2 saja, kuliah itu ranking 2 saja. Terus yang ranking 1 itu diselidiki, ditanya nggak ngaku. Terus lama-lama ternyata ngaku, padahal bangsa Yahudi, agamanya Yahudi. Kenapa kamu kok sukses terus, belajarmu menjadi ranking 1 terus? Ternyata sebelum belajar membaca Al-Quran. Loh, agamamu kan Yahudi, ini kan punya saya. Al-Quran itu kan kitab saya, iya. Tapi setiap saya membaca Al-Quran mendapatkan ide-ide baru. Jadi belajar duniawi agar sukses menjadi ranking itu membaca Al-Quran. Akhirnya waktu itu belum profesor ya, Pak Habibie waktu itu niru setiap mau belajar membaca Al-Quran, sehingga beliau menjadi ranking 1 mengalahkan orang Yahudi itu tadi. Nah begitu itu orang yang mereka itu bengkok, sebenarnya bengkok, tetapi memanfaatkan Al-Quran untuk kepentingan duniawinya dan itu sukses. Nah kita sangat disayangkan kalau punya Al-Quran, punya bimbingan dari Allah yang begini agung ini, menyia-nyiakan, tidak memanfaatkannya menjadi way of life, jalan hidup. Langkah-langkah kita seyogyanya harus dihiasi dengan Al-Quran. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dilanjutkan. Tadi yang terakhir orang-orang yang bengkok yang memanfaatkan Al-Quran. Nah ceritanya menurut informasi Profesor Habibie di akhir-akhir, di masa-masa tuanya, agak menyesalkan langkah beliau yang tidak begitu banyak mengenalkan Al-Quran, mengenalkan Islam kepada anak-anaknya. Beliau hanya sendirian
hidup sudah kaya raya, sudah di puncak ketinggian intelektualitasnya, tetapi di masa-masa tuanya tinggal sendirian. Syukur-syukur ada kerabat jauh yang mau menemaninya. Nah, kalau orang tinggal sendiri, masjidnya jauh, mau ke masjid nggak ada yang ngantar, kan nelongso. Nah, itu nelongsonya begitu itu karena dulu-dulu waktu anaknya masih kecil hanya disuguhi, hanya dididik teknologi, hanya dididik sains, hanya dididik bagaimana mengenal dunia dan meraihnya dengan sukses. Nah, itu nelongso, ketun, menyesal. Nah, itu pelajaran bagi kita, bagi mbah-mbah, bapak-bapak yang muda-muda ini yang baru mempunyai anak atau sebelum mempunyai anak. Harusnya kita mempersiapkan anak-anak kita, calon cucu kita. Bagi mbah-mbah ini yang mau mendapatkan cucu harus dipersiapkan betul-betul, mendidik anak dari sejak lahir, sejak sebelum lahir pun dipersiapkan agar bisa dekat dengan Al-Quran. Ada seorang profesor dulu sukses, bukan Profesor Habibie ya, yang lain. Sukses, akademisnya sukses, selalu kalau masuk perguruan tinggi nggak pakai tes, apa itu PMDK ya. Terus sampai menanjak, karirnya menanjak sampai menjadi profesor dan rektor. Tapi hatinya gamang, galau, gelisah, sering susah gitu. Nah, habis itu bertekad untuk mondok. Profesor yang rektor itu mondok, dan alhamdulillah bertahun-tahun sampai bisa hafal Al-Quran 30 juz. Waktu pertama mondok itu dicibir, banyak temannya, saudaranya, kerabatnya banyak mencibir. Percuma sekolah tinggi-tinggi, akhirnya toh mondok juga. Nah, begitu itu. Tapi sedang mondok dan setelah mondok itu merasakan ketenangan hati, tenang, nyaman, nggak gersang begitu. Kenapa? Karena selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, pendidikan tinggi begitu itu kalau nggak diiringi dengan interaksi dengan Al-Quran, ya hatinya gersang. Nggak apa-apa berpendidikan tinggi, meraih gelar yang duniawi yang tinggi itu nggak apa-apa, tapi jangan meninggalkan Al-Quran. Kita harus selalu memahaminya, selalu mempelajarinya, tafsirnya, penjelasannya, artinya. Makanya tombo ati iku limo sawernane, salah satunya maca Quran isakno sakmanane, enggak hanya dibaca. Kalau orang Yahudi tadi hanya membaca itu sukses. Kalau kita mau sukses akhirat harus mengartikan artinya.